Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wal hisabi, dan adanya hisab, wal wazni, dan adanya penimbangan amal, wal mizani, dan timbangan, wal haudi, dan telaga, wasirati, dan jembatan, wan nari, dan neraka, wal jannati, dan surga, wa ikrami ahlil jannati, dan memuliakan penghuni surga, bin nazari ila wajhil karim, dengan memandang zatnya Allah yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keridhoanmu, kami berlindung kepadamu daripada murkamu dan neraka. Wala tahrimna ladzatan nazar, jangan hampakan kami semua akan kenikmatan memandang ila wajhikal karim, kepada zatmu yang mulia, fi daril qarar, di surga negeri ketetapan keabadian. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, di antara yang wajib diimani oleh kita adalah adanya hisab. Adanya hisab. Jadi seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya di dalam hati sanubarinya bahwa hisab itu benar-benar ada. Kita wajib yakin seyakin-yakinnya di akhirat nanti ada namanya disebut hisab. Hisab itu bahasa Arab. Bahasa kebon kopinya pemeriksaan amal. Hisab itu bahasa kebon kopinya pemeriksaan amal. Diperiksa. Jadi hisab itu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menahan hamba-hambanya untuk diperiksa ucapan yang dulu diomongin di dunia, perbuatan yang dulu dilakukan di dunia, keyakinan yang dulu dia yakini di dunia, semuanya akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelaksanaan hisab ini
adanya sesudah menerima buku catatan amal. Jadi setelah kita dapat syafaatul uzma, maka kemudian Nabi mohon nama Allah agar buru-buru sidang. Maka buku catatan amal akan terbang dari langit. Orang menerimanya 3 cara. Buku catatan amal itu akan diterima oleh kita dengan 3 cara. Yang pertama, lewat tangan kanan ngambilnya. Yang kedua, lewat tangan kiri ngambilnya pakai tangan kiri. Yang ketiga, lewat belakang. Tangannya di belakang gini nih. Di belakang kayak gini. Ngambilnya dari belakang kayak gitu tuh. Jadi dari belakang, nggak bisa depan. Isyarat apa itu semua? Kalau ngambil bukunya tangan kanan, itu sebagai isyarat orang itu bakalan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Kalau ngambilnya tangan kanan, pasti masuk tanpa mampir ke neraka. Moga-moga kita kayak begitu tuh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ngambilnya tangan kiri. Isyarat orang itu bakalan masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka. Surga tapi mampir dulu ke neraka. Moga kita pun juga begitu tuh. Enggak, amin. Masuk surga juga nih orang. Enggak, lah amalnya pas-pasan, enggak mau. Ujungnya surga. Ujungnya walaupun neraka dulu. Begitu saudara. Yang ketiga, lewat belakang. Itu pastikan neraka, kagak bakalan masuk surga sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Orang diperiksa nanti di akhirat itu beda-beda. Yang diperiksanya ini ada yang ringan, diperiksanya ringan. Begitu, enggak lama, bentar doang dikebet-kebet selesai. Moga kita kayak begitu tuh. Ada orang yang diperiksanya ribet banget. Apa aja ditanyain ampe detil. Udah kayak KPK ya. Begitu. Detil yang kecil-kecil aja ditanya. Yang kecil. Begitu, habis makan ngelapnya sama tembok orang, ditanya. Yang kayak gitu, mana sering lagi. Begitu. Itu diperiksa ribet yang kayak begitu. Periksanya.
dan ada yang kagak diperiksa sama sekali. Kagak diperiksa. Siapa tuh yang kagak diperiksa? Satu, para nabi. Itu para nabi enggak ada yang diperiksa amalannya. Wong udah pasti bagus. Yang kedua, yang kagak diperiksa tuh, jadi udah langsung masuk begitu, nggak pakai ditanya-tanya, nggak pakai diperiksa-periksa. Yang kayak begitu tuh hebat, begitu. Pengen nggak kayak begitu? Nah, mudah-mudahan antum nih semua termasuk orang yang kagak diperiksa. Begitu. Saya mau ceritain cirinya orang yang kagak diperiksa tuh. Satu, kalau dia sakit enggak ngeluh, enggak merintih, enggak iya, kena periksa kalau begini nih. Begitu, kena periksa. Jadi orang yang sakitnya enggak mengeluh, enggak diperiksa. Enggak. Kalau sakit enggak ngeluh, enggak berobat ke dokter, enggak punya kartu BPJS. Ini punya ya kena periksa. Itu begitu. Ini cirinya begitu. Berat juga Abu Bakar pimpinannya. Orang yang di akhiratnya kagak diperiksa, nggak diperiksa sama sekali. Nabi minta sama Allah agar supaya umatnya masuk surga nggak diperiksa. Allah kasih 1/3 dari umatnya Nabi itu kagak diperiksa. Dalam Maulid Diba tuh, sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. 1/3 umatnya Rasulullah masuk surga enggak pakai diperiksa. 1/3. Ada 70.000 orang. Masing-masing orang membawahi 70.000 lagi. Yaitu cirinya satu apa? Enggak ngeluh, enggak ngerintih. Yang kayak begini diperiksa. Periksa. Enggak boleh ngeluh kalau sakit, diem aja. Kayak bayi. Maka bayi enggak diperiksa. Kalau sakit diem aja. Orang tuanya bingung sakit apa ini. Kayak begitu. Nih, pernah enggak kalau sakit garang-garang? Pernah enggak? Sering. Ya, itu diperiksa. Yang kayak begitu. Apanya? Ya Allah. Iya. Itu kudu diperiksa tuh. Kalau gitu tuh. Diperiksa. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam waktu lari dikejar oleh kaumnya yang jahat mau dibunuh, ngumpet di pohon. Pohon terbelah masuk. Ada dicari nggak ketemu, iblis kasih tahu ini di dalam digergaji pohon, digergaji mau menjerit. Kata Allah kalau mengeluh dicabut kenabiannya, diem aja begitu, diem aja. Maka pohon tuh kayak pohon angsana ada darahnya, katanya darah Nabi Zakaria. Emang Nabi Zakaria ke kebun kopi begitu. Itu mah ngarang-ngarang cerita itu. Tapi Nabi Zakaria ngumpet di pohon, iya begitu. Jadi ada yang nggak diperiksa sama sekali, ada yang diperiksa ringan. Pimpinannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Moga-moga yang ngaji ini diperiksanya ringan. Amin ya rabbal alamin.
cirinya. Kan ada cirinya maunya juga. Nabi kan sampein ciri yang diperiksa ringan tuh bagaimana. Sebelum tidur dihitung dari mulai melek mata, dihitung berapa jam lihat Quran, berapa jam lihat WA. Begitu tuh. Ya, begitu. Itu diperiksa. Jadi sebelum tidur tobat. Sebelum merem tuh tobat. Ya Rabb, bila dari pagi ada pekerjaan saya yang melanggar, sebelum mata merem ampuni saya. Bila pekerjaan yang saya kerjakan tuh ibadah, saya mohon diterima. Sebelum tidur. Biasanya sebelum tidur ngomong begitu enggak? Waduh, ini enggak diperiksa sama sekali, enggak masuk. Diperiksa ringan, enggak masuk ini. Kalau kayak begitu tuh. Jadi sebelum tidur tuh, mulai malam ini aja dah, insya Allah. Kalau ditanya, kok pas umur sekian baru ngaji? Gitu aja. Gitu. Periksa sebelum tidur tuh. Cek. Begitu. Namanya muhasabah. Sayyidina Umar bilang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo periksa dulu sebelum nanti di akhirat diperiksa sama Allah. Dulu ngambil jambu orang diinget-inget, balikin. Ngambil sendal orang, salah ngaji dari kiainya, yang bagus-bagus ambil ya, yang jelek-jelek tinggal, dia ambil sendal yang bagus, Kerfil. Ya Allah. Begitu. Jadi saudara, periksa dulu nih di dunia. Insya Allah. Di dalam surat Al-Insyiqaq pada ayat 7 sampai 12 Allah jelaskan pada bagian ini, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang yang diberikan buku catatan amalnya lewat tangan kanan, pastikan dia diperiksanya ringan. Dia balik kepada keluarganya gembira ria di akhirat. Tapi orang yang bukunya pakai belakang punggung, itu bakal ngomong, duh celakanya saya, duh cilaka 12 saya. Begitu. Ini penting yang kayak begini. Makanya kalau kita dengar Imam Jumat kalau baca surat Al-Ghasyiyah, ujungnya tuh summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kita doa jangan ruku, Rabbi hasibni hisaban yasira. Begitu. Setiap baca surat Al-Ghasyiyah ujungnya kita doa Rabbi hasibni hisaban yasira. Begitu kalau baca surat Al-Ghasyiyah. Kalau baca surat apa namanya itu At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin,
kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau kita baca surat Idza Ja, setelah kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, kita baca dulu, jangan ruku, jangan pindah bacaan, baca doa dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Begitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Setiap selesai membaca surat Idza Ja. Sunnah. Kalau kita baca surat apa namanya itu li'ilafi alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, kita doa terakhirnya ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Setiap itu jangan ruku dulu. Begitu. Kalau kita baca surat Quraisynya ba'da asar 9 kali, kagak bakal ngalamin enggak punya beras seumur hidupnya. Gitu. Enggak bakal kagak makan seumur-umur. Bila surat Quraisynya dibaca setelah sholat apa? Asar. Berapa kali? 9. Yang penting belum maghrib. Jam berapa aja? 9 kali. Kagak bakalan kagak punya beras. Mesti dia makan. Khasiatnya surat Quraisy. Begitu juga kalau kita mau makan yang kata orang ngeri beracun. Lihat emping aja asam urat. Lihat emping. Tapi pengen baca aja surat Quraisy dulu. Makan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hebatnya surat Quraisy. Gitu. Mau ngopi takut darah asam lambung, baca surat Quraisy dulu, enggak apa-apa. Muanjur banget, enggak perlu takut. Hidup ya Allah, duit banyak, sengsara amat. Dari kecil sampai tua susah. Gimana Bang Hadi? Kenapa itu? Ini saling ceng-cengan ini, demen saya ngaji ini. Orang dua ini. Begitu. Semoga sehat walafiat. Ya Allah, zaman kecil makanan apa aja boleh dimakan. Zaman kecil apa aja makanan boleh dimakan. Masalahnya duit ora punya. Begitu. Kagak ada duit. Makanan mah boleh dimakan, duit nggak punya, itu sama dengan susah. Susah nggak tuh? Susah. Pas udah gede begitu, makanan apa aja orang boleh, duit sih punya, itu sama dengan susah. Kalau nanti masuk neraka susah, kecil, tua, mati. Ya Allah, sengsara amat hidup kayak begitu. Ya Allah, mau ngopi enggak, asam lambung, tawarin sop iga kolesterol, tawarin lagi sate kambing enggak, darah tinggi, emping semurat, duren, darah tinggi. Ya Allah, abang nih makannya apa? Nasi putih garam sama air putih.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, enggak kayak pembantunya ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam, belum ditambah qobliyah ba'diyah. Kalau diajak ngopi sama temennya emping 5 toples bures. Itu pembantunya tidak memiliki tapi menikmati. Dia memiliki tapi orang menikmati. Duit banyak, ya Allah, hidup sengsara amat enak banget tuh pembantu yang dari duit kita. Begitu, yang kayak begitu seneng apa susah? Iya, jangan dipengenin. Mumpung masih hidup, makan apa aja. Kalau takut baca surat apa? Quraisy. Begitu. Sian kita sama orang mau ngopi aja ke rumah tetangga, ngapain? Kagak boleh sama anak yang nyeksa orang tua. Kontrakan punya orang tuanya, duit punya orang tuanya. Lah, itu orang tua mau makan dari duitnya kagak boleh. Nih anak baik apa jahat nih? Jahat. Yang kagak ngopi juga mati juga. Yang kagak ngopi itu mati apa hidup ya? Mati juga. Yang ngopi, iya sama aja. Sekedar kepengen mau boleh, begitu boleh. Begitu ngopi, jangan enggak. Biar enggak pikun. Ngopi, begitu. Apalagi kalau ngopinya ngobrolin pengajian Islam, ngopi, begitu. Gimana Pak RT? Iya, setuju. Iya setuju kata RT kita. Jadi saudara, kalaulah kita mendapatkan hisab yang repot, ditanya detil sama Allah. Yang pertama diperiksa solat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Mula-mula yang diperiksa sama Allah kelak di akhirat urusan solat. Solatnya dulu bagaimana? Maka kalau kita pernah ninggalin solat dulu-dulu, dibayar aja dengan cara yang gampang. Habis dohor, qadha dohor. Habis asar, qadha asar. Habis maghrib, qadha maghrib. Habis isya, qadha isya. Habis subuh, qadha subuh. Kita pasang di hati, ya Rabb, jangan matiin saya sebelum utang-utang saya kepadamu lunas. Jadi diperiksa di akhirat kok masih ada merah. Kan saya udah ngomong, jangan dicabut dulu sebelum lunas. Ngapa dicabut? Tuh, jadi diampuni sama Allah. Baik. Iya, kita bisa. Yang penting habis dohor qadha dohor, habis duha mau qadha dohor boleh. Wong qadha tu artinya taubat. Taubat mau jam berapa aja boleh. Tuh begitu. Salat dulu, begitu salat. Diperiksa salat yang ditinggalin, karena ini yang bakal ditanya. Bahkan kata Nabi, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'atin. Nanti di akhirat itu enggak geser-geser kakinya si hamba dari diperiksa sebelum masuk sirat, sebelum ditanyain dulu 4 perkara. Yang ditanya sama Allah 4 sesudah sholat. Apaan? Pertama, an umrihi fima afna. Ditanya
Kau dikasih umur, digunain untuk apa aja di dunia? Ditanyain, untuk apa di dunia saya kasih umur? Kedua, wa an ilmihi ma fa'ala fi. Kedua, tentang ngaji, apa yang udah dikerjain dari ngaji tuh. Ngaji mah nggak perlu banyak-banyak, sedikit tapi diamalin, karena itu yang paling pokok. Amalin walaupun nggak banyak, dikit, begitu. Wa an jismihi fima abla, ditanya badannya digerakkan kemana waktu hidupnya, kaki jalan kemana? Ya Allah, ke empang mulu, empang, mancing mulu. Kata teman kita, kalau mau nikah sama tukang mancing sabar. Kata teman kita, itu tukang mancing tuh ilmunya, sabar. Kolam yang belum tentu ada ikannya aja ditungguin, bener nggak? Tuh siapa yang bilang bener itu? Ya kayaknya tukang mancing tuh. Tuh begitu saudara, sabar. Ketika sore nggak dapet ikan, dia bisa jawab tukang mancing, lo kalau pengen dapet ikan ikut emak lu aja ke pasar Bintaro. Begitu. Gua mau nyari di tarik-tarik sama ikan tuh nggak kebayar, bener nggak? Tuh tukang mancing paling enak katanya mancing. Begitu. Ditanya kakinya kemana, nih mohon maaf, jalan ke majelis taklim tuh, walaupun kita nggak dapet ilmu, karena kita meleng gitu, duduknya doang, jalannya doang tuh ngapusin 70 tempat yang tidak bener yang kita tuju. Begitu, yang gak ada manfaatnya. Dulu pernah ke layar tancap, begitu, sampai 70 tempat jalan ke majelis sekali, hilang tuh yang 70. Yang mana nih orangnya? Ya Allah, mana pohon bambu yang dekat almarhum Bang Madul tuh ngadu lagi zaman dulu. Bener nggak? Oh begitu. Tuh begitu saudara. Tuh. Jadi ngaji ini duduknya doang. Duduknya. Ini ngapus 70 tempat yang nggak bener kita dudukin. Ngapus. Begitu, yang kurang bermanfaat kayak duduk kita nongkrong ngadepin catur. Begitu, catur tuh emang dosa enggak sih? Cuman disalahin nama agama gini, ngapain lu mikirin raja yang kagak mikirin lu makan? Raja dipuyengin, begitu raja, padahal ngasih makan juga kagak. Ngasih makan apa kagak tuh? Kagak sih, gitu. Kalau mau makan mau kuda aja tuh, kan kuda halal dimakan ya, begitu. Cuman kalau kuda itu dimakan, kayaknya jadi kuda lumping tuh, begitu saudara. Ditanyain wa an malihi, keempat tentang hartanya, dari mana dia ngambil, kemana dipakainya. Tuh ditanya tuh, lo duit dapat dari mana? Ditanya tuh, nanti udah dapat ditanya untuk apa aja, untuk pulsa, game online, begitu ditanya, yang kayak begitu-begitu ditanyain. Dan ini yang orang pada bakalan stres ngadepin begitu. Ketika ditanya, yang jawab bukan mulut, tangan, kaki. Kan ada di surat Yasin tuh,
al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, kaki ngomong iya pakai saya ya Rob. Waktu itu dia nonton layar tancap filmnya Satria Bambu Kuning, bintang jagoannya Barry Prima, musuhnya Advent Bangun. begitu itu ditanya tuh kayak begitu tuh dia begitu, apanya aja dia ditanya begitu ditanya, tangan bakal jawab iya. Waktu itu pulang ngaji ngambil mangga orang, minta sama Pak Hajinya tapi minta sama pohon, diem aja kan boleh, berarti itu namanya ngarang. Sama pohon mintanya, minta ya begitu, mana jawab pohon tuh begitu. Ngambil daun pisang, bikin kue pepek, ya Allah, didagangin. Nah, ini bakal ditanya. Repot. Ngadepin kayak begitu. Makanya di dalam surat idza zulzilatil ardu zilzalaha wasqalatil akhrajatil ardu asqalaha, terus sampai yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bakal bercerita tentang berita-berita bumi. Apa beritanya? Yang dilakukan oleh kita. Waktu hari anu kita bagai ingat, malaikat ingat, dicatat, dibilangin sama Allah. Ini ada catatannya. Kayak pemerintah KPK tuh udah berhenti jadi menterinya, diperiksa waktu tahun anu begitu tuh, kayak begitu tuh ngadepin di akhirat. Repot kalau kita enggak rapi, karena itu kita harus berupaya sekuat tenaga untuk melakukan yang baik-baik. Insya Allah. Di antara amalan yang baik nih, satu, baca sholawat tuh begitu. Jangan enggak dah tuh semacam habis sholat tuh 100. Dua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini hebat, 100 dalam sehari semalam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, 100 sehari semalam. Ini nutupin umur yang lewat. Di samping berkahnya jangan ditanya, wis kagak bakalan ngalamin gak punya duit beneran. Proyeknya gol mulu. Asal dia baca sholawat minimal abis sholat 100. Begitu. Kedua, dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100. Yang enak ratib aja tuh, ratib tuh lebih enak nyusunnya. Kalau saudara nih ya, saya ngajarin nyusun di ratib aja lebih gampang. Saya neranginnya familiar. Jadi kalau saudara ini manfaat akhirat dulu dan sebelum manfaat dunia. Jadi la ilaha illallah syarikalah, kan itu dulu habisat kursinya 100 sehari semalam. Kedua, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 100. Tiga, subhanallah bihamdi sumadim 100. Empat, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka 100. Lima, sholawat Allahumma shalli Muhammad wa sallim 100.
Bila ini dibaca dari 1001 manfaat, ini manfaatnya nih lebih dari 1000-an. Yang paling rendah kagak bakalan bokeh seumur hidup. Paling rendah. Asal begitu tuh. Paling tingginya nutup umur yang lewat-lewat, yang kurang manfaat. Udah biarin yang udah lewat ditangisin nggak balik lagi. Nasi udah jadi bubur pegel. Udah tuh. Kalau nganggur kayak begitu tuh bacanya tuh. Ratib dikredit aja, dikredit udah dapat nih 500 tuh yang itu tuh. Baru ente baca habis selesai Allahumma sholli a'udzu bikalimatillahi 3 kali begitu. Kayak begitu. Dicicil aja, yang penting sehari semalam kelar ratibnya. Kalau mau nyelip di ratib. Itu biar gampang nyusunnya, ngikutin ratib. Itu udah nggak ada lawan. Di akhiratnya bakalnya istananya besar, walaupun kita di dunia kurang ibadah. Asal baca itu. Wis pokoknya 5 dzikiran ratib tuh 100. Begitu. 5 dzikiran ratib tuh. La ilaha syarikalah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, rabbana ighfir rahim. Selawat. Itu di ratib tuh 100. Kalau ini mah lagi main boleh baca aja, jangan kurang, biar nih mohon maaf ya, biar sehat, biar enggak banyak penyakit. Paling penyakit masuk angin gitu, dikerok aja gitu doang. Mondar-mandir ke rumah sakit tuh pegel kita juga, pegel ngantrinya, pegel ini, keburu sakit begitu. Biar sehat, biar yang usaha-usaha nih pada lancar, biar bisa nyekolahin anak-anak. Kayak begitu tuh, jangan tinggal. Kalau nggak mau baca ratib nggak apa-apa, ininya aja. Artinya ratib mau 3 kali nggak apa-apa. Ini aja nih, jangan enggak. Dapetin, mau dipakainya dia habis duha ke, terserah. Jangan enggak tuh. Sambil nonton TV nggak apa-apa, sambil bengong, apalagi sambil duduk di sejadah. Untuk apa? Untuk ngeringanin hisab yang amat sangat repot. Itu manfaat akhiratnya. Manfaat dunianya biar sehat, sehat badan. Yang 5 dzikir namanya 5 kunci keberlimpahan kesehatan. Ada 5 kuncinya. 1 la ilaha syarikalah 100, 2 subhanallah walhamdulillah akbar 100, 3 subhanallah bihamdihi 100, 4 rabbana ighfir lana wa tub rahim 100, 5 sholawat 100. 5 nih amalan kunci keberlimpahan kesehatan. Sehat batin, sehat lahir, sehat usahanya, sehat dompetnya, sehat kantongnya, sehat keluarganya, sehat anak keturunannya. Berkah beneran. Ini penting. Saya kalau ada kawan-kawan datang ke rumah ngeluh tanahnya nggak laku-laku, di antaranya mau baca dzikir sendiri, baca kayak begini, begitu, baca yang kayak begitu. Tapi teman saya udah baca hampir setahun nggak laku-laku, tuh mau tanah orang. Dia gimana mau laku, orang dianya kagak jual. Tanah orang begitu. Kalau tanah sendiri laku, nggak bakalan nggak, beneran. Ini amalan. Nabi menyampaikan dalam satu hadis, ma min yaumin ya'ti ala bani adam illa yunadi fih ya bani adam ana khalqun jadid
Saban hari kalau udah masuk hari itu ngomong, manusia, nih hari baru loh, nih malam Senin bukan malam Senin yang lalu, ini malam Senin baru. Karena itu kamu harus melakukan yang baik-baik. Hari itu ngomong, cuman kitanya aja yang kagak denger. Kitanya kagak denger. Singkatnya hisab tuh ada. Makanya di dalam surat Qari'ah tuh, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tuh habis narun hamiyah tuh doanya begini nih, Allahumma inni a'udzubika min harriha. Tuh doanya tuh sebelum ruku atau habis baca Quran begitu, Allahumma inni a'udzubika min harriha. Begitu. Jadi Quran tuh setiap itunya ada doa-doanya. Ada doa-doanya. Yang jarang orang amalin akhir Baqarah. Akhir Fatihah amin. Akhir Baqarah juga amin. Pokoknya setiap baca akhir Baqarah tuh yang fansurna al qaumil kafirin, itu baca dulu amin. Kayak di Fatihah. Disuruh sama Nabi. Begitu. Amin. Kayak gitu. Diajarin. Itu bukan nambahin Quran, bukan doa. Lempengan Quran doa. Ini yang paling penting. Kayak Yasin Fadilah. Bukan nambahin Quran tapi Yasin lempengan doa. Ini yang mustajab doanya di sini nih. Begitu. Maksudnya Yasin Fadilah tuh. Kayak begitu. Sekali lagi, wajib kita imani di akhirat nanti ada hisab. Dan ada yang hisabnya kagak dihisab sama sekali, ada yang hisabnya ringan, ada yang hisabnya berat. Yang pertama kali diperiksa tentang sholat. Habis itu ditanya 4 perkara, tentang umur, tentang badan, tentang ilmu ngaji, tentang harta. 4 ini ditanya. Makanya kita harus rapi kalau punya harta, biar kita tidak banyak ditanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kelak di akhirat hisabnya ringan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan cara-cara hisab ringan. Baca lihatlah syarikalah, kan kita habis sholat 10 tuh. Kalau santri 4, totalnya 20 sehari. Kurang 80 lagi. Kita juga sama, maghrib 10, subuh 10.20, kurang 80. Begitu. Itu baca. Berkah. Dah ngaji hisab aja dah. Malam hari ini ada yang ditanya, mungkin mau doa, sini dah doa. Biar doa dulu.